Bisikin. Yuk. Asyhadu Asyhadu an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Ini login lah guys. Gua masuk Islam ya. Juli kambing, saya dakwah sedikit sama Bubun tentang Islam. Ternyata Bubun bilang kalau Allah beri hidayah hari ini kenapa tidak? Iya. Insya Allah. Saya lagi tunggu hidayah kata Bubun. Subhanallah, akhirnya saya ajak syahadat. Beliau mau. Yang ibu-ibu semua yang dari calon-calon nanti bidadari ini. Amin. Masya Allah. Follow me. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Adalah utusan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Sekarang Bogor. Iya. Nanti menyusul berbondong-bondong. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Aimbot Official. Di video kali ini kita tidak akan membahas Wahabi dan Salafi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seputar dunia YouTube, dunia YouTuber atau dunia artis, yang mana salah satu artis Indonesia, salah satu YouTuber ternama terkenal yaitu Bobon Santoso telah memeluk Islam di tangan Dery Sulaiman. Sudah banyak kita lihat videonya berseliweran di YouTube. Sudah banyak kita melihat videonya FYP di TikTok. Dan di sini kita akan melihat beberapa video Bobon Santoso yang dulu, yang mana beliau ini telah dari dulu ada indikasi akan memeluk agama Islam. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya sudah banyak beberapa artis yang masuk Islam di tangannya Dery Sulaiman. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah yang benar, dakwah yang betul, dakwah yang ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya dakwahnya seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi dan Salafi. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap Wahabi, mereka mengatakan kami dipanggil Wahabi, kami dicap Salafi karena kami mengamalkan sunnah. Oh tidak, jamaah tabligh yang hari-harinya mereka 24 jam mengamalkan sunnah, mereka tidak dianggap Wahabi dan mereka tidak dianggap Salafi. Di sini adalah salah satu bentuk keberkahan dari jamaah tabligh. Banyak orang yang masuk agama Islam sebab dengan jamaah tabligh. Oke, langsung saja kita simak video Bobon Santoso dari beberapa tahun yang lalu. Totalitas seperti micin yang sangat banyak ya. Ya Allah, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin. Ya Allah, semoga tim kita semua belum ada. Salah. Maksud gua, ya Allah, semoga amal kita satu tim ini diberkati dan keluarga kita semuanya digoblokor semuanya sehat selalu. Semoga Covid hilang segera guys ya. Ini dia guys ya, rendang spesial kita. Istri gua lagi packing di situ ya. Ini Edo, ini si Pak Boy juga nih guys ya. Dia ngambil. Nah, kasih lihat boy. Wih, tambahin lagi boy, tambahin lagi. Kita nggak boleh pelit-pelit boy. Oh ini ya kalau makan satu keluarga mungkin bisa sekitar beberapa hari ya. Ya, benar nggak? Benar. Alhamdulillah, gue udah lapar sih sebenarnya. Dari tadi gue belum makan, dia bertiga udah makan guys ya. Oke deh, kita masih packing, masih berlanjut. Lalu kita bakalan keluar ya. Mudah-mudahan yang dapat kali ini benar-benar orang yang membutuhkan. Tentunya ini buat sahur ya. Lebih buat sahur guys ya, karena buat buka puasa udah telat. Oke guys, sekarang kita akan sibuk untuk ngepackingnya lagi guys ya. Itu sholat apa dok? Itu sholat raweh bos. Aduh, Kita nggak taraweh bos, gimana bos? tapi nggak apa-apa. Kita lagi berbuat kebaikan. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Pengerti. Mau ngerti bos. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Sholat taraweh, jadi pengen sholat. Loh, gue masuk Islam ya. Kawan-kawan yang namanya Wahabi Salafi, pasti mereka selalu akan berkomentar mengenai
kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Dan di video ini pasti mereka akan berkomentar, pasti mereka akan ikut bersuara mengenai keislamannya Bobon Santoso atau keislamannya artis-artis yang lain. Ya, begitulah memang Salafi Wahabi, tidak bisa diam dengan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Padahal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya belum tentu salah 100%. Hanya saja karena mereka, para Wahabi Salafi, kurang referensi, kurang belajar, kurangnya ilmu pengetahuan sehingga mereka menyalahkan kelompok yang selain dari mereka. Dan itu tidak perlu kita bantah, tidak perlu kita risaukan. Ya begitulah memang namanya Salafi Wahabi, terutama Harry Pras dan kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, ada satu video yang memperlihatkan bahwasanya Bobon Santoso ini adalah salah satu orang yang termasuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada satu video dari Dr. Tirta yang masuk Islam sebab mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana selanjutnya, kita simak video ini sampai akhir. Permudah segalanya, seperti mereka doain kita doain ke mereka juga. Jadi kita tinggalin sedikit donasi buat yayasan ini, oke? Dan jadi alhamdulillah kita sudah selesai masak. Tujuan kita memang untuk masak di panti asuhan ini. Semua bahan yang sudah selesai kita serahkan ke pengurus dan alhamdulillah sekali diterima dengan sangat baik, sangat luar biasa. Semoga adik-adik di panti asuhan ini menjadi sosok yang luar biasa kemudian harinya dan tentunya dipermudah segala urusannya. Sosok yang sangat menginspirasi gua dalam toleransi tentunya adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok manusia paling toleransi di muka bumi ini. Dari situlah gua belajar arti toleransi. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu Islam, iya, jadi mualaf tuh mualaf. 2013. 2013 itu umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. 22 tahun berarti 25 lu di tongkrongan ya? Iya. Oke. Jadi 22 tahun tuh gue ngerasanya gini, bokap gue muslim. Terus gue belajar kan, gue tuh di zaman kecil, karena gue sendiri, gue sering mampir ke TPA, tempat pengajian anak. Kemis, tapi minggunya kan sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu Tirta kecil berpikir kalau gue kedua tempat ibadah, voucher gue ke surga tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah di situ gue masih ingat pelajarannya adalah kalau cowok muslim punya, gue nggak tahu ya ini benar ya, istrinya non muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non muslim, bokapnya dianggap gagal, dia bisa diadili di sana. Oke. Nah gue berpikir segitu dan ceritanya adalah bokap gue curhat ke nyokap. Pada waktu itu di SMA, gue denger bokap gue mau umroh, itu di SMA, di pesawat dia curhat sambil nangis tuh dihujat sama satu pesawat bahwa kamu tuh gak usah umroh, kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Di situ gue panas banget kan, gue denger, gue diem aja, itu terpendam dari umur 17 sampai akhirnya di usia 22, gue memutuskan untuk pokoknya gue muslim. Karena alasan itu? Iya, bokap gue sempet nangis karena dia menganggap kalau lu muslim gak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kemawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Hidayah apa yang lu dapat di mimpi? Mimpi. Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore, capek banget. Dan gue ngeliat tubuh gue sendiri, gue diangkat ke atas, ada bangunan tuh gede banget hitam. Terus ada dijaga 2 malaikat. Gue mau masuk pintu itu gak diizinin. Sama malaikat itu disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau. Yang ternyata itu adalah setelah gue temuin itu rumahnya Kiai Zumroni. Oke. Rumah yang mualafin yang membuat gue syahadat. Itu ada 9 orang kiai di sana. Terus ada 1 keranda warna hijau di tengah. Nah di situ gue diundang di pengajian itu. Gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok jenazah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit.
pada waktu di mimpi, tapi wajahnya tuh nggak kelihatan, bersinar banget. Oke. Terus gue cuma dikasih amplop sama dia, masukin ke saku. Gue tanya dong, ini amplop apaan? Suatu saat lo akan tahu apa yang harus lo lakuin. Udah, terus gue tidur capek banget, tuh deg-degan banget. Nah setelah itu 4 hari berturut-turut gue denger azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam tuh harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Ya. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Ya. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Ya. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman. Maaf ya, tapi di dalam buku itu mengatakan, emang lu harus ikhlas. Ya. Kalau mau mempelajari agama, gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan, Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue Iya. pendam banget soalnya. Iya. Ya udah gue mualaf. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa video dari Bobon Santoso dan dari Dr. Tirta juga, yang mana Masya Allah mereka ini latar belakangnya artis tetapi sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW jadi panutan hidup. Terima kasih yang sudah menonton video ini, silahkan share, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaira umat, the best of umat. Umat yang terbaik, umat yang Allah bangga-banggakan kepada seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim AS ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Musa AS ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Isa AS ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa AS. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita tak berminta, tak berdoa, Allah pilih kita. Namun hadirin mulia, kalau kita tak paham berita yang akan saya sampaikan ini, kita pun tak akan dapat predikat khaira umat itu. Banyak orang nggak ngerti kenapa Allah katakan kita khaira umat. Coba berpikir sesaat, Mas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Asbab nuzul ayat ini turunnya berkenaan dengan kehidupan sahabat. Tapi ulama sampaikan siapa saja yang setelah Nabi sampai hari kiamat yang ada identitas ini, dia dapat mendapatkan kemuliaan sebagai khaira umat. Ukhrijat linnas, dikhurujkan, dikeluarkan dari rahim ibunya ke dunia untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ini umat hadirin mulia dikeluarkan ke dunia memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ukhrijat, Allah gunakan kata khuruj. Dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangga, dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negaranya ke ujung ke seluruh dunia. Ini umat linnas, dimanapun ada manusia, maka kita Allah